Untuk CV karepku ya, biasa kita memberikan makanan dia itu 2 kali dalam sehari. Nah, kita kasih apa? Kita murni dari awal ya, dari awal datang kita import ya di sini ya. Kita import, kita tidak bikin sendiri, di mana dia dari awal datang itu kita sudah biasakan untuk makan makanan sayur. Kak, apakah bisa nih sulcata ukuran 7-8 cm atau 9-12 cm itu hidup tanpa lampu? Kak, ini apakah Pardalis sama sulcata boleh dijadikan satu kandang? Ada yang tanya nih guys, Kak ini gimana nih cara ngasih makannya, berapa untuk sehari? Nah, berapa kali dalam sehari? Nah, untuk CV karepku ya, biasa kita memberikan makanan dia itu 2 kali dalam sehari. Nah, kita kasih apa? Kita murni dari awal ya, dari awal datang kita import ya di sini ya. Kita import, kita tidak bikin sendiri, di mana dia dari awal datang itu kita sudah biasakan untuk makan makanan sayur, di mana dia itu kita biasakan untuk makanan sayur hijau karena habitat dia di sana di Afrika itu memang herbivora. Selama di sana di gurun itu dia makannya rumput, di mana rumput itu tidak ada gizinya. Jadi di sini kita kasih yang bergizi, sawi, selada air, dan daunnya bunga kol. Nah, kita berikan juga vitamin tambahannya seperti bubuk sotong dan buah-buahan untuk setiap seminggu sekalinya ya. Jadi untuk bubuk sotongnya, kalsiumnya kita tidak berikan setiap hari gitu. Ada lagi nih yang tanya nih, Kak, itu kalau kita kasih makanan sulcata pada siang hari itu kalau tidak habis, itu gimana Kak? Kita buang, kita singkirkan dari kandangnya atau gimana? Atau kita biarkan? Nah, kalau CV karepku ya guys ya, kalau CV karepku di sini kita biarkan di dalam kandang. Jadi kalau sulcata ini sudah, kalau kura-kura darat ini sudah merasa kenyang, dia akan berhenti tidak makan dengan sendirinya. Dia akan biarkan makanannya tergeletak begitu saja, ya. Tapi tidak kita ambil, tidak kita angkat, tidak kita pisahkan dari kandangnya, agar supaya nanti jika dia suatu saat ada lapar lagi, dia akan makan, dia akan ambil sayur mayur itu lagi, dia akan makan sayuran itu lagi. Jadi begitu. Jadi kita kan tidak tahu untuk kapan tepatnya dia lapar. Jadi lebih baik kita biarkan saja, asalkan tidak busuk ya, asalkan tidak busuk, tidak layu, asalkan masih siap atau masih sehat atau masih layak untuk dimakan ya. Kalau udah kering lebih baik dibuang, diganti yang baru. Nah, seperti itu nanti pasti kita kasih banyak setelah kita rendam ya. Habis gitu pasti siang itu nanti udah habis, nanti sore kita beri lagi sampai malam itu nggak akan kita ambil lagi, udah dihabisin sampai pagi. Nah begitu, nanti pagi kita jemur lagi, kita kasih makan lagi gitu terus setiap hari gitu. Jadi CV karepku tidak pernah mengambil makanan sisa sulcata yang ada di dalam kandang. Jadi ya bener-bener udah langsung dihabiskan aja sama mereka. Toh kalau tidak habis nanti malamnya akan dihabiskan juga. Nah seperti itu guys. Kak, apakah bisa nih sulcata ukuran 7-8 cm atau 9-12 cm itu hidup tanpa lampu? 99% sulcata kalau hidup tanpa lampu itu biasanya mati guys ya. Dia mati, dia bisa kedinginan, dia bisa influenza, dia bisa paru-paru basah, dia bisa MBD, semua penyakit dan lain-lain akan terserang ke dia. Karena apa? Karena setelah terik matahari, setelah dijemur dengan di bawah terik matahari dan direndam itu, dimasukkan kandang itu, dia belum kering secara sempurna. Jadi dia masih ada atau perlu untuk tambahan panas dari luar, karena dia atau kura-kura darat itu tidak bisa menghasilkan panasnya sendiri ya. Dia perlu bantuan panas dari luar untuk mengeringkan atau menstabilkan suhu pada tubuhnya. Nah begitu. Setelah dia nanti kalau memang ada masih dirasa basah di dalam tubuhnya itu yang tadi terendam, dia akan mengarahkan atau menyudut ke sudut lampu tersebut guys, ke arah yang ada sinar lampu UVA itu tadi. Dia akan berhenti di bawah lampu dan dia akan mengeringkan tubuhnya sendiri begitu. Setelah itu, setelah dia dirasa untuk sudah kering tubuhnya ya, badannya sudah kering, dirasa sudah kering, dia akan menyudut sendiri ke tempat yang gelap, di mana seperti dia tidur. Dia tidur itu tidak bisa ada lampu guys. Karena apa? Karena dia sejatinya kalau tidur itu memang suka gelap dan bertumpuk. Nah, di mana dia kalau ada lampu dia akan bangun
ya. Jadi kalau malam itu kita selalu gunakan lampu setiap hari hanya maksimal 10 jam. Di CV Karepku hanya maksimal 10 jam. Itu maksimalnya. Mau 6 jam, 5 jam boleh ya. Maksimalnya 10 jam. Jadi setelah kita rendem pagi itu kita masukkan kandang, itu langsung kita nyalakan sampai maksimal jam 3 jam 4 sore. Setelah itu sampai malam sampai pagi lagi kita matikan. Nah, dimana dia sudah tidur ya, tiba-tiba kita ada mau ambil kura-kura nih, ada untuk kebutuhan live atau ada pelanggan yang visit nih ke shelter kita nyalakan lampu, yakin itu satu terrarium dia akan bangun semua. Karena memang kebutuhan tidur dia butuh gelap guys, dia butuh gelap, dia butuh menenangkan atau melemaskan menenangkan tubuh, metabolis tubuh yang ada di dalam. Metabolisme tubuhnya dia akan netralkan, dia akan diam, maksudnya dia akan simpan tenaganya begitu. Makanya kalau malam itu tidak dibutuhkan lampu pada saat dia tidur. Nah, ada pertanyaan lagi nih ya, saya sering dengar dari pelanggan atau customer kita pada saat live kita sering baca nih komen-komennya, ada yang tanya, Kak ini apakah Pardalis sama sulcata boleh dijadikan satu kandang? Nah, itu pertanyaan yang sangat-sangat banyak dipertanyakan oleh customer kita ya. Nah, jawabannya adalah boleh guys. Dimana asalkan dia di situ dalam range size yang setara. Dimana jika pardalisnya ada di ukuran 8 sampai 10 cm akan disandingkan dengan sulcata sama ukurannya di 8 sampai 10 cm juga. Nah, ini kenapa kita campur untuk kali ini, karena dirasa kita adalah kandangnya lebih besar daripada kuantitinya. Nah, kuantitinya lebih kecil, kandangnya lebih besar, itu bisa untuk dijadikan satu dalam size berbeda ya. Tapi tidak yang ukurannya jauh gitu kayak yang 40 cm sama yang 7 sampai 8 cm, jangan. Yang tetap kakak adik seperti inilah ukurannya ya. Dimana kalau untuk kandangnya lebih besar itu lebih leluasa juga dia untuk mencari tempat bagi dirinya sendiri. Jadi tidak akan terjadi penumpukan guys di situ. Jadi luas kandang itu juga mempengaruhi. Untuk kuantiti sulcata yang kita punya juga mempengaruhi begitu ya. Tapi pada dasarnya pada umumnya itu adalah dijadikan satu size saja, itu lebih aman. Nah, ini kayaknya pembahasan kita nih lebih ini ya, banyak banget ya sore ini ya. Jadi gak apa-apa ya ini untuk tips-tipsnya ya. Mungkin ada yang lagi minta atau request, kita open request juga mau apa nih, kasih tips apa lagi nih. Semua tips-tips atau semua masukan kalian ini nanti akan kita jadikan untuk pembelajaran dan evaluasi diri guys ya. Jadi semua yang saya utarakan di VT kita maupun di video kita sebelum-sebelumnya itu berdasarkan pengalaman pribadi kita, pengalaman saya selama merawat kura di sini begitu. Jadi mari kita sharing, mari kita open tanya jawab ya, open sharing, kita tanya jawab, kita bertukar pikiran seputar sulcata dan leopard pardalis boleh, atau kura-kura darat lainnya boleh. Jadi untuk kalian semua guys yang lagi cari sulcata 7-8 cm terutama pemula atau reseller, silakan langsung aja ya. Langsung aja CV Karepku ada nih. CV Karepku ada ready banyak untuk ukuran 9-12 cm dan 7-8 cm. Sulcata leopard pardalis ada di ukuran all size. Silakan langsung hubungi nomor admin aja di 0811314142 300 di bawah sini. Nah, silakan langsung aja hubungin ya, atau langsung chat admin kita. Di sana admin kita akan handle atau akan bantu kalian untuk spillkan semua kura-kura kita by video untuk detailnya. Jadi untuk semuanya kalian yang lagi cari kura-kura darat sulcata dan leopard pardalis pastinya tepatnya ya, langsung aja hubungin kita. CV Karepku ready banyak stok, reseller ada up to 3 juta untuk potongan harganya. Jadi silakan langsung hubungi nomor di admin aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau langsung share aja ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian semua pada cari sulcata atau leopard pardalis atau kura-kura darat lainnya. Nanti kita akan bantu di sana. Oke, terima kasih. Bye-bye. Selamat sore. Begitu aja penjelasan kita ya. Penjelasan Debbie sore ini seputar leopard pardalis dan sulcata. Terima kasih sudah support CV Karepku sampai detik ini ya. Semoga bermanfaat untuk VT kali ini dan tunggu VT Debbie selanjutnya. Dah, bye.